James, skripsi di Taiwan itu kerjanya kelompok atau perorangan ya? Oh iya, terus topiknya kita tentuin sendiri atau ditentuin? Terus dengar-dengar katanya dibimbing anak S2 sama S3 gitu, bener nggak? Loh, emang di Taiwan ada skripsi? Oh, udah mulai rekaman ya? Oke, jadi satu jawaban singkat buat pertanyaan-pertanyaan barusan adalah tergantung. Loh, maksudnya gimana? Nah, kalau teman-teman masih penasaran, aku bakal jelasin detailnya sama ceritain pengalamanku habis yang satu ini. Hai Tasya, welcome back to channel James Liang. Yay! Oke, jadi karena di video kali ini kita bakal bahas tentang skripsi, jadi aku bakal sedikit memperkenalkan diriku lagi. Jadi, nama aku James, aku pelajar yang baru saja lulus dari Kuali Tsinghua Daxue atau National Tsinghua University untuk program studi S1 di jurusan Computer Science. Oke, sebelumnya video yang bakal aku bahas ini adalah skripsi untuk anak-anak S1. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin S2, S3 yang nonton video ini, mungkin bakal sedikit kurang relevan gitu. Oke, segitu pembukaannya, mari kita lanjut ke penjelasannya. Pertanyaan yang pertama, emangnya di Taiwan itu ada skripsi ya gitu? Sesuai yang aku bilang, jawabannya adalah tergantung sekolah dan jurusan. Kenapa? Karena di sekolah yang sama pun, walaupun beda jurusan, mungkin ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Sebagai contoh, kita ambil di NTHU. Jadi di NTHU, di jurusanku Computer Science, kita wajib ambil skripsi selama 2 semester. Sedangkan temanku yang teknik kimia, itu dia boleh ambil, tapi dia gak wajib. Jadi dia boleh aja lulus tanpa ada skripsi. Jadi ya, teman-teman jangan bingung kalau ada orang-orang yang lulusan Universitas Taiwan, tapi dia gak pakai skripsi gitu. Nah, selain ada tidaknya ini, durasinya juga beda-beda. Jadi kayak yang tadi, jurusanku 2 semester wajib. Jurusan temenku yang teknik industri, dia juga wajib, tapi dia cuma 1 semester gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau di tempat sekolah lainnya itu ada sekolah yang jurusannya itu benar-benar nggak ada skripsi. Kayak temanku yang teknik kimia, dia ada, cuma dia nggak wajib. Nah, sekolah lain mungkin benar-benar nggak ada gitu. Nah, untuk skripsi ini sendiri sebenarnya semacam kelas SKS yang harus diambil gitu. Jadi kita di dalam ya mungkin buat barang lah, buat project atau mungkin semacam penelitian. Terus terakhirnya ya presentasi itu harusnya. Nah, untuk penyebutannya sendiri mungkin teman-teman tahu ada banyak. Ada independent study, special topic, undergraduate research, senior project. Cuma kalau untuk di jurusanku itu namanya System Integration Implementation. Nah, terus untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya kayak topiknya ditentuin atau kita tentuin sendiri, kerjanya kelompok atau perorangan, terus kayak dibimbing anak-anak S2 atau S3, itu tergantung guru yang teman-teman pilih. Nah, selain yang tadi disebutin itu, sebenarnya guru-guru ini juga berperan penting, kayak kita boleh balik ke Indo atau enggak pas liburan, terus kita boleh magang atau enggak, terus rapatnya tiap minggu atau gimana, itu semua tergantung sama guru. Nah, aku ambil contoh kayak labku. Jadi kayak labku itu kita meetingnya online dan setiap minggu. Terus pas kita mulai awal rapat itu Februari awal, itu posisinya aku masih di Indonesia karena lagi liburan memang. Cuma ya karena online tadi aku masih bisa ikut gitu. Untuk yang lab-lab lain mungkin ada yang offline. Terus ada yang rapatnya mungkin cuma sebulan sekali juga gitu. Jadi nggak sesering punya aku yang seminggu sekali. Karena seminggu sekali termasuk cukup sering sih. Kayak labku sendiri sebenarnya nggak ada bimbingan dari anak-anak S2, S3. Cuma kayak gurunya kasih tugas suruh kita buat apa, terus ya kita buat gitu, terus minggu depannya kita laporan gitu. Nah, cuma kayak labnya temanku itu dia dibimbing sama anak S2, S3. Cuma yang ini gurunya nggak terlalu peduli sih. Jadi literally kayak yang ngurus cuma anak-anak S2, S3-nya gitu. Nah, untuk waktu pengambilannya di jurusan kan 2 semester ambilnya, jadi kita ambil di semester ke-6 sama 7 ya biasanya. Untuk jurusan lainnya juga kurang lebih waktu-waktu itu sih. Oh iya, aku lupa bilang karena tadi kan semuanya tergantung guru kan, jadi jangan heran kalau sampai ada orang-orang yang dapat duit bulanan dari gurunya cuma gara-gara kerjain project juga. Jadi ya, semua tergantung guru. Oke, kita balik lagi ke labku. Jadi di labku itu kita awal-awal sebenarnya nggak langsung kerjain project yang bakal aku presentasiin.
Jadi awal-awal tuh cuma kayak kerjain barang-barang lainnya gitu, yang profesornya suruh apa ya kita buat apa gitu. Terus terakhir ya baru kerjain yang buat kita mau presentasiin. Nah, yang buat di presentasiin itu di labku sendiri sih kita berkelompok 4 orang. Jadi ya 4 orang ini kerjain barang yang sama, cuma mungkin bagiannya beda-beda gitu. Cuma terakhir ya part-partnya digabung gitu buat satu presentasi. Nah, jadi kayak grupku kan ada 4 orang gitu. Jadi teman-teman mungkin bakal kayak, wah itu udah banyak banget yang berempat. Tapi ada juga grup-grup yang sampai 6 orang gitu. Walaupun yang sendirian juga banyak sih. Nah, untuk hasil akhir skripsi itu untuk jurusanku ya, kita disuruh buat poster, terus harus kumpulin laporan, sama harus presentasi. Jadi cukup banyak yang mau dibuat sih, dan ya agak repot. Nah, untuk yang laporan itu grupku tulis pakai Mandarin, terus yang poster kita tulis pakai Inggris. Nah, untuk laporan itu udah disediain sama pihak dari jurusan. Itu mereka udah ada template, udah ditulisin kayak kita mau isi apa aja gitu. Soalnya untuk poster kita bebas mau isinya gimana gitu. Oke, sebenarnya aku ada nge-vlog juga sih, jadi aku bakal tunjukin video-videonya. Nah, yang ini itu pajangan poster-poster. Jadi ditaruh di gedung jurusan kita. Terus ini aku rekamnya pas malam sih, jadi ya agak gelap. Nah, kalau untuk laporan ya kita tinggal isi mau apa aja terus kita kumpulin. Terakhir presentasi. Nah, presentasi ini kita punya waktu 6 menit buat jelasin sama 4 menit buat tanya jawab. Jadi kalau teman-teman bayangin ya mungkin semacam sidang akhir gitu ya kalau di Indo, walaupun nggak seserem itu juga sih. Jadi kalau di jurusanku itu caranya adalah semua kelompok, baik ya perorangan maupun lebih dari 1 orang, bakal dikumpulin semua, terus dibagi jadi 4 grup. Nah, di setiap grup itu bakal ada 3 guru yang dengerin presentasinya sama yang tanya jawab sama kita. Terus ini ada vlog yang aku ambil di hari presentasi. Itu kalau teman-teman lihat di tengah-tengah ada 3 orang, itu guru yang lagi dengerin presentasinya. Terus mereka nanti bakal tanya jawab selama 4 menit. Terus sebenarnya di hari itu juga kita ada disiapin makanan sama kantor jurusan. Terus kebetulan waktu itu kita disediain makanan Hong Kong. Terus kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya yang presentasi di sini itu bajunya pada pakai baju-baju santai lah ya, nggak terlalu formal. Saya kan kayak temanku yang di teknik industri, mereka kayaknya hampir semuanya pakai jas deh. Makanya karena aku juga nggak tahu formal atau enggak, aku pakai baju yang ada kerahnya. Nah, ini terus ada 3 kelas lainnya, karena kan kita total ada 4 grup gitu. Nah, terus ini bagian yang pas grupku presentasi. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih segitu sih untuk skripsinya. Terus buat masalah nilai itu sebenarnya nilainya tinggi-tinggi sih sebenarnya. Untuk yang kan grup jurusanku ada 2 semester. Yang semester pertama ini nilainya dikasih sama guru pembimbing kita. Terus yang semester 2 nilainya 50% dari guru-guru yang presentasi itu, yang nilai kita pas presentasi. Terus 50% dari guru pembimbing kita juga. Nah, sebenarnya untuk selama kita nggak aneh-aneh lah ya, selama kita ada buat barang, terus presentasi, terus sama guru pembimbing juga nggak yang aneh-aneh, harusnya nilai kita juga aman-aman aja. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terus terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau video yang bermanfaat mungkin boleh bantu share ke teman-temannya
yang mungkin penasaran gitu kayak skripsi di Taiwan tuh gimana sih. Terus mungkin boleh bantu subscribe juga. Terus ya segitu dulu untuk video kali ini. Masih sih channel. Bye bye.